Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada ala al-anbiya salihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina furina wa muallimina fi din wa dal huquqi alaina wa jami'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah berhenti diberi nikmat oleh Allah. Insya Allah nanti di hari kiamat dan setelah kita dibangkitkan, insya Allah kita akan tetap mendapatkan nikmat dari Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya kepingin membahas tentang hadis. Hadis itu kalau berasal dari Rasulullah disebut hadis, tapi kalau dari para sahabat itu disebut athar. Ada yang menyebutnya sebagai khobar, bukan hadis. Tapi kalau hadis itu bersandar kepada Rasulullah, sebagaimana kita tahu definisi hadis itu apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah, apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah, dan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, itu adalah hadis. Kemudian kalau khobar itu dari sahabat, artinya bukan berasal dari Rasulullah. Contohnya ini ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh sahabat, salah satunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu punya kebiasaan kalau masuk masjid itu dari arah timur, ini khobar. Kemudian sandalnya Sayyidina Umar itu pasti dihadapkan ke arah barat. Jadi itu kebiasaan Sayyidina Umar kalau naruh sandal menghadap ke barat, ke kiblat. Jadi dimanapun arah kita, itu masjid itu kan menghadap ke kiblat. Sayyidina Umar punya kebiasaan kalau menaruh sandal itu menghadap ke kiblat. Ini kebiasaan Sayyidina Umar. Dan Rasulullah menjamin apa saja yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah baik. Ya, kalau hadis berasal dari Rasulullah, kalau khobar atau athar itu berasal dari para sahabat. Kadang-kadang nggak nyampe kepada Rasulullah, artinya bukan Rasulullah yang menyampaikan itu. Termasuk salah satunya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali terkait dengan mencari ilmu. Sayyidina Ali itu adalah gudangnya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah, tapi ilmu paling banyak itu diberikan kepada Rasulullah. Cuma Rasulullah memberi wewenang kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu pinter ya karena doa Rasulullah juga. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang satu hal, Rasulullah menjawab, coba tanya ke Ali. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu, tidak. Cuma Rasulullah kepingin menunjukkan betapa Sayyidina Ali itu juga orang yang pinter. Sayyidina Ali itu penuh dengan hikmah, beliau itu pinter. Kemudian dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu disebutkan ada beberapa ketetapan dari Sayyidina Ali. Ya, salah satunya kalau kita mau mencari ilmu, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ada 6 hal yang harus dipegangi kalau seseorang ini mencari ilmu. Ya, saumbika an majmu'iha bijamali, akan saya sebutkan seluruhnya dengan bagus. Ya, pertama zakaun, orang kalau mencari ilmu itu harus punya kecerdasan. Tingkat kecerdasan orang itu berbeda-beda.
ada yang cerdasnya itu luar biasa, cuma biasanya mereka punya kelemahan. Kelemahan orang yang cerdas itu biasanya menyepelekan. Kebiasaan memang orang yang cerdas itu biasanya menyepelekan, apa saja itu menyepelekan. Tapi mereka punya kecerdasan. Artinya begitu mengetahui informasi sesuatu, sel-sel otaknya itu sudah mengalami perubahan. Ya, kalau orang yang kurang cerdas, matanya melihat, telinganya mendengar, atau indera panca inderanya itu memberi informasi, dia langsung mengirimkan informasi ke otak, tapi otaknya tidak segera mengadakan perubahan sel-sel di otaknya. Setelah berkali-kali baru ada perubahan. Ini mereka yang otaknya kurang cerdas. Kemudian orang yang punya, kalau mencari ilmu, kalau orang mencari ilmu, pertama punya kecerdasan, yang kedua orang yang mencari ilmu itu harus tekadnya bulat, harus tekadnya bulat. Memang keinginannya, niatnya untuk mencari ilmu. Kalau hanya sepintas lalu atau hanya sampingan mencari ilmu, maka ilmunya tidak akan maksimal. Orang berpetualang, orang berkelana, itu memang tujuannya untuk mencari sesuatu kan, salah satunya mencari ilmu. Ya, karena memang itu berarti niatnya itu sudah bulat, dia ingin mencari ilmu dengan cara bepergian, melakukan perjalanan jauh dan sebagainya. Terus kemudian wabulghotun, orang kalau mencari ilmu itu harus punya bekal. Tidak bisa seseorang mencari ilmu tanpa ada bekal. Artinya dia harus melakukan persiapan. Ya. Kemudian yang keempat, wa irsyadu ustadzin wastibarun yang keempat itu bersabar. Orang mencari ilmu harus sabar. Ya, pertama orang itu harus cerdas, punya kecerdasan, artinya akalnya memang dimanfaatkan untuk itu. Cerdas dalam pengertian bisa berarti konsentrasi dalam mencari ilmu. Kemudian dia itu harus punya kekuatan niat. Kemudian harus berbekal. Yang keempat harus sabar. Orang mencari ilmu itu sabar. Sabar dalam pengertian, dalam banyak hal. Sabar itu kan ada tiga. Ada sabar menghadapi cobaan, ada sabar dalam menjalankan perintah, dan ada sabar dalam menjauhi larangan. Ya. Berarti orang mencari ilmu itu harus sabar menghadapi ujian. Diperintah apapun, kalau itu yang memerintahkan gurunya, maka dia harus bisa melaksanakan. Sepanjang perintah gurunya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, harus dilakukan. Terus kemudian irsyadu ustadzin, petunjuk dari guru. Orang kalau kepingin ilmunya bermanfaat, maka dia harus mencari guru sebagai petunjuk. Kalau kita tidak tahu siapa gurunya, ini bermasalah, karena di dalam budaya kita, mencari ilmu itu harus ada sanadnya, dari siapa, itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, seperti kita browsing di internet, kemudian kita mencari informasi, itu sanadnya kan nggak jelas. Mungkin di situ ada orang yang memposting, kapan waktunya, siapa yang memposting, itu ada yang mengatakan salah satu sanadnya seperti itu. Kemudian yang keenam, 6 hal yang harus dipegangi pada saat mencari ilmu. Itu yang keenam adalah tul zaman, sepanjang waktu. Jadi kita mencari ilmu itu harus sepanjang hayat. Kita jangan mencari ilmu hanya pada saat kita muda saja. Kita harus mencari ilmu sampai kapanpun. Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu, pengetahuan, minal mahdi, dari buayan. Pada saat kita masih kecil itu sudah harus belajar bagaimana caranya makan, belajar bagaimana caranya minum, bagaimana caranya meminta makan, itu kan belajar.
minal mahdi dari buayan ibu, dari buayan siapa saja, ilal lahat sampai kita masuk ke liang lahat, harus mencari ilmu. Ilmu itu adalah sebuah informasi yang harus kita terima, informasi tentang, bisa jadi tentang kebenaran. Ilmu apa saja itu harus kita pelajari, termasuk ilmu-ilmu yang negatif itu perlu kita pelajari supaya tidak terjadi. Bukan berarti kita mempelajari ilmu yang negatif tujuannya untuk melakukan hal-hal yang negatif, tidak. Seperti halnya polisi mempelajari tentang ilmu-ilmu kejahatan, karakter penjahat. Penjahat itu bisa dikenali dari wajahnya, dari bentuk mukanya. Ada orang yang cenderung melakukan kejahatan, dari bentuk mukanya itu sudah ada. Polisi harus mempelajari ini, bukan berarti untuk memberikan prasangka buruk kepada mereka, tidak, tapi untuk mengantisipasi atau mencari kebenaran sebuah hal yang terjadi atau kejahatan yang terjadi. Jadi mempelajari sesuatu itu ada kalanya bernilai pahala, meskipun itu sesuatu yang bersifat dosa, tapi ada kalanya memang bernilai dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allahi war rasul fa hijratuhu ila Allahi war rasul wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Hadis ini terkait dengan hijrahnya Rasulullah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Kemudian banyak yang mengikuti Rasulullah untuk hijrah, dan tujuan mereka hijrah itu macam-macam. Makanya kemudian Rasulullah mengeluarkan hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Fa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diberikan oleh Allah, dan pahalanya, syafaatnya juga dari Rasulullah. Jadi hijrahnya itu memang karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena kepingin kaya, mencari harta kekayaan, atau karena menginginkan wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu ya sebatas niat hijrahnya itu saja. Kita pernah tahu bahwa di Yasrib, di Madinah saat itu ada dua kaum, namanya kaum Aus dan Khazraj. Khazraj ini dan Auf ini selalu bertengkar, sudah bertahun-tahun, dari generasi ke generasi mereka bertengkar, nggak pernah selesai. Tapi begitu ada Rasulullah di Mekah, mereka datang ke sana, kedua suku ini bisa damai. Akhirnya mereka mengundang Rasulullah untuk ke Madinah, karena Rasulullah di Mekah itu mendapatkan tekanan yang begitu besar. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berangkat dulu. Jadi suku Aus dan Khazraj ini yang mengajak Rasulullah untuk hijrah ke sana. Salah satu faktor penarik Rasulullah hijrah itu suku Aus dan Khazraj yang semula bertengkar terus saja akhirnya bisa berdamai karena ada Rasulullah, sehingga mereka mengajak Rasulullah. Kemudian kaum Ansor, mereka yang hidup di Madinah saat itu, memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah. Mereka yang tidak punya pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, mereka yang tidak punya istri bisa diberi istri. Bahkan para sahabat kaum Ansor yang saat itu punya istri lebih dari satu, istrinya itu ada yang diceraikan, setelah masa iddahnya habis suruh nikah dengan para kaum Muhajirin. Sampai begitu kuatnya persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kaum yang tinggal di Madinah dan kaum pendatang yang dari Mekah, ya. Sampai begitu mereka yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan, mereka yang tidak punya harta diberi harta, ya. Seharusnya Islam yang ada sekarang kan seperti itu mestinya, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Jadi kalau ada sesuatu yang berasal dari Rasulullah itu bisa disebut sunnah atau hadis. Sunnah itu artinya tradisi, hadis itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kalau Al-Quran itu kan qadim. Al-Quran itu sifatnya qadim, artinya mulai dahulu Al-Quran itu sudah ada dan diturunkan kepada Rasulullah. Itu kalam Allah. Kalam Allah itu sifatnya qadim, sedangkan kalam Rasulullah, ucapan Rasulullah itu hadis, sesuatu yang baru. Kalau berasal dari sahabat itu disebut asar atau khobar. Kemudian sekarang ini ada fenomena baru, sebenarnya bukan sekarang saja, dari dulu sudah ada. Apakah itu disebut hadis kalau ada seseorang yang bermimpi bertemu Rasulullah? Bermimpi bertemu Rasulullah. Ya, kalau ada seseorang yang bermimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Fa inna syaitanu la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia itu memang benar-benar melihat aku, sabda Rasulullah begini. Benar-benar melihat aku. Dalam riwayat lain itu bahasanya tidak seperti ini, macam-macam karena yang meriwayatkan ini banyak. Jadi barang siapa yang melihat Rasulullah, maka dia memang benar-benar melihat Rasulullah. Mengapa Rasulullah melanjutkan? Karena setan, mimpi kita itu kalau bukan dari Allah, dari malaikatnya, itu dari setan. Kalau mimpi yang memerintahkan kepada kebaikan itu berarti malaikat yang memberikan kita mimpi. Kalau mimpi itu berbuat dosa, ini berarti mimpi dari setan. Tapi kalau mimpi bertemu Rasulullah, ini nggak ada yang bisa menggantikan. Benar-benar itu dari Rasulullah. Karena apa? Setan itu tidak mampu mewujudkan dirinya seperti Rasulullah, itu tidak mampu. Ya, setan itu tidak mampu. Ya, kalau ngaku-ngaku itu bisa saja setan, tapi biasanya setan itu indikatornya, setan ini pasti akan mengajak kepada keburukan. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi mengaku sebagai Allah. Mengaku sebagai Allah. Mulai sekarang apa yang sudah aku haramkan sekarang aku halalkan. Apa yang halal sekarang menjadi haram. Setan mengaku begitu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir yakin bahwa tidak mungkin Allah akan seperti itu, karena sesuatu yang halal itu pasti ada manfaatnya, dan sesuatu yang haram itu pasti ada madorotnya, pasti ada efek samping yang negatif, itu pasti. Makanya nggak mungkin sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal dan sesuatu yang halal menjadi haram. Ya, jadi setan itu kadang-kadang ngaku, dan setan bisa berubah wujud. Wujud apa saja itu bisa, seperti malaikat, ya tasawwaru bi suratin. Terserah kepada malaikat, bisa menyerupai apa saja. Walaupun wujud aslinya malaikat itu kan tidak sekecil manusia. Malaikat itu besar, jin juga begitu. Ya, bisa menyerupai apa saja, sama dengan malaikat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau ada orang yang bermimpi bertemu Rasulullah, ini maka mimpinya pasti benar. Tapi mengenai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apakah itu bisa dijadikan pegangan atau tidak? Dalam ilmu hadis ini, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, maka nilai hadisnya itu tidak terlalu tinggi. Namanya hadis ahad atau hadis gharib. Hadis gharib itu hadis asing. Para sahabat kok nggak pernah mendengar ini, kok ada seseorang yang menyampaikan hadis ini dari Rasulullah, maka hadis itu disebut hadis gharib. Kalau meriwayatkan satu orang, Rasulullah meriwayatkan kepada salah satu sahabat meriwayatkan kepada anaknya atau saudaranya, terus ini melanjutkan lagi ke bawahnya, itu cuma satu orang, ini namanya hadis ahad. Kalau hadis mutawatir, pada saat Rasulullah menyampaikan sesuatu, yang mendengarkan ini banyak, kemudian yang mendengarkan ini meriwayatkan kepada orang lain, terus jalurnya banyak. Nah, hadis yang mutawatir itu nilainya tinggi, sangat pantas untuk dijadikan pegangan. Kalau hadis ahad ini tidak, karena hadis ahad itu hanya ada satu orang, dan satu orang ini kalau dia pelupa, berarti naskahnya tidak seperti itu. Bisa jadi apa yang disampaikan itu salah, kan begitu.
Ya, terkait dengan mimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah memang nggak mungkin digantikan oleh setan, maka kemungkinan dia itu melihat Rasulullah itu memang benar. Dan ini bisa dicarikan hadis. Salah satu contohnya mimpi bertemu Rasulullah, dan ini disampaikan, ini adalah sholawat busro. Sholawat busro ini adalah sholawat yang dipopulerkan oleh keluarganya Habib Hasan Baharun Pasuruan, karena salah satu putranya itu ada yang mimpi bertemu Rasulullah, dan mereka memberikan sholawat busro. Mereka mendapatkan sholawat busro dari Rasulullah. Salah satu anggota keluarga Habib Hasan Baharun ini ada yang mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menyampaikan sholawat busro. Ya, mungkin dalam kesempatan yang lain sholawat busro ini akan saya tulis dan saya gandakan. Konon barang siapa yang membaca sholawat busro maka akan diberi kemudahan. Busro itu kan artinya senang. Ya, busro itu artinya senang. Jadi kalau kita punya permasalahan apa saja, kita baca sholawat busro, insya Allah kita akan diberi jalan keluar. Ya, sholawat busro ini dipopulerkan oleh Habib Segaf Baharun. Beliau itu menyampaikan dalam sebuah konten YouTube bahwa salah satu anggota keluarga Habib Hasan Baharun itu ada yang melihat Rasulullah, dan melihat Rasulullah ini nggak mungkin digantikan oleh setan, karena setan tidak bisa. Nah, itu pasti berasal dari Rasulullah. Hanya saja mimpi bertemu Rasulullah ini seringkali itu hanya untuk dirinya pribadi. Kenapa kok nggak dulu-dulu Rasulullah menyampaikan itu? Kondisi masyarakat saat itu belum memerlukan ini, sehingga akhir-akhir ini saja Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada kita, karena mungkin Rasulullah itu prihatin dengan kondisi kita. Makanya Rasulullah itu bertemu dengan mereka yang memang sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Mereka itu bisa bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi atau dalam kondisi terjaga. Tidak semua orang bisa bertemu Rasulullah baik dalam mimpi maupun tidak. Dalam riwayat, Kiai Hamid Pasuruan itu pada saat usia 9 tahun itu sudah pernah bertemu Rasulullah. Jadi pada saat Mbah Siddiq itu akan nyambangi Kiai Halim Siddiq, waktu itu Kiai Halim mondok belajar di Mekah, Kiai Halim di sana, kemudian Mbah Siddiq ini dengan 9 orang, termasuk di dalamnya itu cucunya Mbah Siddiq, Kiai Hamid, punya Nafisah juga, istrinya Kiai Hamid itu cucunya Mbah Siddiq. Jadi Kiai Hamid itu menikah dengan saudaranya, putranya Mbah Siddiq juga. Cuma Kiai Hamid itu istrinya Mbah Siddiq yang di Lasem, punya Nafisah itu dari keturunan Kiai Ahmad Husyairi yang dari Jember. Ya, setelah berangkat ke Mekah, di sana ternyata Kiai Hamid pada saat usianya 9 tahun itu, Kiai Hamid sudah bisa bertemu dengan Rasulullah, karena memang Allah sudah memberikan takaran Kiai Hamid ini akan menjadi wali. Jadi pada saat usia 9 tahun itu sudah bisa bertemu Rasulullah. Makanya kemudian Mbah Siddiq dawuh kepada putra-putranya, Kiai Hamid ini jangan dijodohkan dengan orang lain, menikahkan saja dengan keluarga sendiri, maksudnya begitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada seseorang bermimpi bertemu Rasulullah, berarti orang ini luar biasa. Allah memberikan kelebihan. Orang yang bermimpi bertemu Rasulullah berarti dia sudah dekat dengan Allah, sudah dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah berkenan untuk bertemu dengannya. Kita ini karena kita masih banyak dosa, ya, banyak hal yang sebenarnya kita ini nggak bisa tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi karena kita tidak bisa meninggalkan, kita masih jauh dengan Allah, masih jauh dengan Rasulullah, maka banyak hal yang menjadi sebab kita ini tertutup hati kita untuk bisa komunikasi dengan Rasulullah. Memang sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku ketemu dengan Rasulullah, hanya tujuannya supaya dia itu punya legitimasi bahwa dirinya itu bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya, berbohong apa saja terhadap Rasulullah itu tidak boleh. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang berbohong atas namaku, katanya Rasulullah, secara sengaja, falyatabawa, maka persiapkan, maka adahu minan nar, tempatnya di neraka itu harus disiapkan. Jadi berbohong atas nama Rasulullah itu tidak boleh. Mengatakan bahwa ini hadis dari Rasulullah padahal bukan, itu tidak boleh. Tidak boleh yang artinya itu kita suruh nyiapkan tempatnya di neraka, berarti ini hukumnya haram. Haram, ya. Dalam ilmu hadis lebih ekstrim lagi, barang siapa yang pernah berdusta secara sengaja mengatasnamakan Rasulullah, maka orang ini boleh dibunuh. Cuma permasalahannya karena negara kita negara hukum, kita nggak bisa berbuat seenaknya, kita nggak bisa semata-mata menerapkan hukum Islam di Indonesia. Jadi mereka yang mencuri tangannya dipotong, nggak bisa, karena hukum kita ada sendiri. Ya, kita menghormati hukum kita saja, karena hukum kita juga dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, kecuali pemimpin yang menggodok itu dulu beragama non-muslim, maka hukum-hukumnya boleh tidak diikuti. Tapi kalau kita bertentangan dengan hukum pemerintah, ini akan jadi masalah. Karena mentaati Allah, mentaati Rasul, juga mentaati aturan negara, ini wajib hukumnya. Ya, sepanjang aturan-aturan yang ada ini tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kecuali aturan Allah sudah jelas, minum khamr itu haram, kemudian pemerintah itu menganjurkan untuk minum khamr, kita boleh berontak, karena Allah sudah melarang ini haram. Kok bisa yang haram jadi halal? Itu tidak boleh. Kita boleh berontak kalau pemerintahan kita sudah tidak benar, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kembali kepada mimpi Rasulullah, ada yang berpendapat bahwa mimpi bertemu Rasulullah ini boleh dijadikan hujah bagi yang bersangkutan, tapi pada masyarakat umumnya itu tidak boleh, karena hanya orang tertentu yang boleh menggunakan ini. Ya, ada yang berpendapat, ada yang tidak sependapat dengan pendapat ini. Mereka mengatakan pokoknya tidak ada hadis dalam kitab-kitab hadis yang tertulis tentang itu, tidak boleh. Sama dengan mengada-ada, padahal Rasulullah bermimpi seseorang itu tidak mengada-ada, ya. Karena memang sesuatu ini baru datangnya, karena baru bermimpi. Tapi ada yang berpendapat itu mengada-ada, bisa jadi yang disampaikan itu bohong, kan, gitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita mau mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama tentang mimpi Rasulullah ini boleh, menolak juga boleh, karena kita punya dasar. Kita bukan kita yang mendapatkan mimpi, kan, berarti kita bisa menolak itu. Ya, bukan kita yang mendapatkan mimpi, berarti yang bersangkutan saja yang mendapatkan mimpinya itu untuk menjalankan. Kita tidak boleh ada yang berpendapat seperti itu. Tapi apapun isi mimpinya, kalau itu memang bermanfaat bagi kita, saya kira nggak ada alasan bagi kita untuk menolak. Sebaiknya apa yang disampaikan oleh para ulama yang pernah bermimpi dengan Rasulullah itu, saya yakin isinya pasti bermanfaat buat kita. Kecuali kalau itu memang sangat berat dan hanya berlaku untuk ulama yang bersangkutan saja, maka tidak semua orang ini bisa melaksanakannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mimpi bertemu Rasulullah itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau kita sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah, berarti seseorang itu sudah terpilih, hatinya itu sudah terbuka, sudah terasah untuk dekat dengan Rasulullah, sehingga orang ini bisa bertemu dengan Rasulullah baik dalam kondisi sadar maupun kondisi mimpi. Jadi tidak semua orang itu butuh latihan yang luar biasa. Kalau memang kita ini tercipta tidak sebagus para wali, jadi kita kalau kepingin mengalami hal-hal yang dialami para wali, ini perlu latihan yang cukup berat, ya, perlu latihan cukup berat. Jadi mereka yang bisa bertemu Rasulullah ini luar biasa, berarti dia sudah terasah, terlatih dan terpilih untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Anugerah yang luar biasa kalau seseorang ini bisa bertemu Rasulullah dalam tidur maupun dalam keadaan terjaga. Dan
kita sebagai manusia kalau sudah bertemu dengan Rasulullah ini berarti sudah tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kebenaran Rasulullah. Orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah itu saya yakin pasti hatinya itu sudah dekat dengan Rasulullah dan pasti dia akan masuk surga. Jadi para sahabat yang pernah bertemu Rasulullah itu tidak mungkin mereka akan masuk neraka kalau mereka memang mengikuti Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, silaturahim kita pada pagi ini semoga membawa berkah bagi kita, membawa manfaat, memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Semoga Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya, karena umat Rasulullah ini yang akan pertama kali masuk surga. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, senantiasa menjaga kita dari berbagai bala dan musibah. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada anggota keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah memberikan ampunan dan melipat gandakan pahala bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.